Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi selalu lebih baik, selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kebahagiaan di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih akan mengomentari video yang diunggah di channel YouTube Metro TV News dengan acara Hot Room. Namun kali ini kita akan komentari semuanya. Akan mengambil kesimpulan dari apa yang kami simak di video tersebut. Ada beberapa poin yang kami garis bawahi dalam video tersebut. Di antaranya adalah dalam satu room terdapat 3 pengacara. Satu pengacara paling senior, maksudnya pengacara senior di antara mereka, yaitu Bang Hotman Paris, pengacara kondang, senior dan tajir. Yang kedua adalah Ustadz Ahmad Hosinuddin dari pihak Roy Suryo. Dan yang ketiga adalah Pak Ripai dari pihak Joko Widodo. Yang bisa kita garis, terima kasih kepada ketiganya ya. Terima kasih kepada ketiganya yang sudah memberikan inspirasi bagi kami untuk membuat video reaction. Oke, selanjutnya yang kami garis bawahi juga adalah topik yang mereka bahas. Topiknya masih topik yang sangat hangat, yaitu kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Berikutnya juga yang kami garis bawahi adalah perbedaan pendapat atau jawaban di antara kedua narasumber atau kedua pengacara yang ditanyain. Yang ketiga adalah sampai di akhir diskusi itu, sampai di akhir talkshow itu, belum ada kesimpulan yang bisa diambil atau disetujui oleh keduanya. Maksudnya antara Pak Ustadz Hosinuddin dan Pak Ripai. Ya wajarlah karena mereka berseberangan. Yang pertama yang kami akan komentari adalah topik yang dibahas itu adalah mengenai foto Bapak Joko Widodo yang ada di ijazah sarjana yang kemarin diperlihatkan atau ditunjukkan secara fisik di Polda Metro Jaya pada saat gelar perkara khusus. Ini yang menjadi perdebatan yang paling seru di antara keduanya, di mana pihak pengacara Roy Suryo atau Ustadz Ahmad Hosinuddin mengatakan semakin yakin bahwa ijazah itu palsu setelah melihat fisiknya. Jadi biasanya orang itu akan berubah, yang awalnya bilang palsu tapi begitu melihat ada fisik ijazah aslinya, oh mungkin saja itu asli. Tapi ini agak lain memang, begitu dilihat malah semakin yakin bahwa itu palsu karena dari tampilannya yang masih sangat baru, tidak menunjukkan bahwa itu dibuat di tahun 1985. Yang kedua, foto yang ada di ijazah Bapak Joko Widodo itu berkacamata dan berkumis tipis. Itulah yang diklaim sebagai Bapak Joko Widodo di foto ijazah sarjananya. Dari pihak pengacara Jokowi selalu mengotot itu fotonya Bapak Joko Widodo. Padahal seperti kita ketahui, Bapak Joko Widodo itu tidak pernah terlihat berkacamata minus semenjak dia menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, sampai sekarang setelah pensiun dari jabatannya sebagai presiden 2 periode. Adakah di antara kita yang pernah melihat beliau memakai kacamata minus? Poin pertama. Yang kedua, wajahnya memang tidak mirip. Tidak mirip sama sekali. Meskipun mungkin mereka itu adalah keluarga ya, antara foto yang ada di ijazah itu dengan fotonya Bapak Joko Widodo, mungkin orang yang masih ada kerabat keluarga. Tapi untuk standar mirip jauh lah. Kalau termul mengatakan itu adalah foto Bapak Joko Widodo, ya saya harus bilang percuma Anda sekolah tinggi-tinggi, termasuk kepada penyidik ini. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bisa membedakan kedua orang itu. Maksudnya yang ada di ijazah Joko Widodo yang S1 dengan
Bapak Joko Widodo itu sendiri fotonya ya. Kami tampilkan di layar. Silakan Anda lihat sendiri. Silakan disimak. Apakah ini orang yang sama? Yang selanjutnya dalam dialog talk show tersebut yang kami garis bawahi juga yaitu jawaban dari Fahri Pai. Polanya sama dan berulang. Ini mengulur-ulur, ini mengulur-ulur. Kata mengulur-ulur mungkin ada 4 kali diucapkan oleh Fahri Pai dalam video itu selama talk show ya. Padahal di awal dia mengatakan bahwa ini adalah cara pihak tersangka untuk mengulur-ulur. Itu sudah langsung dibantah oleh Pak Ahmad Hosinuddin. Tapi itu diulang-ulang lagi. Seolah-olah tidak ada lagi narasi yang bisa dibangun oleh Fahri Pai. Atau mungkin saja begini ya. Sebelum talk show, pengacara Bapak Joko Widodo atau pihak Pak Joko Widodo itu sudah di briefing bahwa nanti Anda cukup ini terus yang digaungkan. Ini terus berulang. Sehingga apapun pertanyaannya, apapun bantahan dari pihak sebelah, dia tidak peduli, akan diulangin itu terus. Mengulur-ulur. Padahal kenyataannya semua juga orang tahu bahwa yang mengulur-ulur dalam hal ini adalah pihak Joko Widodo. Selanjutnya poin yang kami garis bawahi dalam dialog talk show tersebut adalah pihak Jokowi atau Fahri Pai terlihat sangat ketakutan atau tidak ingin atau menolak ketika akan diadakan uji forensik independen di tingkat penyidikan. Bahkan berkali-kali Pak Hotman Paris menanyakan, kenapa Anda takut kalau Anda merasa benar? Kenapa harus takut diadakan uji forensik independen jika Anda merasa benar? Lagi-lagi dijawab mengulur-ulur. Jadi kan tidak nyambung. Lagi-lagi dijawab mengulur-ulur. Jadi sebelum video ini ada video-video kami sebelumnya. Boleh dicek di video kami sebelumnya untuk mengomentari lebih detail part per part. Ini kan secara general saja. Mungkin tidak akan kami ulangi apa yang sudah kami komentari sebelumnya. Cuma ini mungkin agak panjang ya. Itu yang kami garis bawahi bahwa Bang Hotman sendiri sering tertawa kecil ketika bertanya ke Pak Ahmad Hosinuddin terutama masalah kemiripan itu. Yang kedua, sering menekan ke Fahri Pai mengulangi pertanyaan karena Fahri Pai ditanya pertama jawabannya lain, ditanya kedua lain, sampai Bang Hotman sering 3 kali mengulangi pertanyaan yang sama, terutama mengatakan kalau Anda merasa benar kenapa Anda takut? Kalau memang itu benar Pak Jokowi punya ijazah asli, kenapa nggak dari dulu ditampilkan? Kenapa harus takut memperlihatkan? Lazimnya kita itu ketika ada yang menuduh ijazah kita palsu, kita langsung keluarkan. Ini yang aslinya. Ini kenapa itu sering diulang-ulang Pak Hotman ya dalam dialog tersebut. Sekali lagi untuk melihat video fullnya boleh Anda cek di deskripsi kami di bawah. Kami cantumkan link fullnya di channel Metro TV News. Selanjutnya yang kami garis bawahi lagi mengenai uji forensik independen. Kedua pakar yang dihadirkan dan dihubungi by online yaitu Pak Hendro sebagai pakar forensik dan Pak Ibnu sebagai pakar hukum pidana. Keduanya menyarankan dan mengharuskan itu dilakukan uji forensik independen sebelum sampai ke tingkat peradilan. Artinya masih di tahap penyidikan ini sudah dilakukan uji forensik independen. Lagi-lagi Fahri Pai selain mengulur-ulur, katanya mengulur-ulur, dia tidak setuju hal itu dilakukan. Dia maunya sampai ke tingkat peradilan baru dilakukan apapun itu, mau diuji forensik atau apapun itu nanti di tingkat peradilan. Kalau kami melihat begini, inilah yang kami akan komentari dari sudut pandang berbeda kuda putih. Pertama, pihak Jokowi sudah tidak terlalu percaya lagi kepada penyidik.
penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dia tidak mau hal itu dilakukan di tingkat penyidikan. Itu yang kami garis bawahi, bahwa pihak Jokowi sudah tidak percaya lagi sepenuhnya kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena kemarin waktu di acara gelar perkara khusus, pihak Jokowi melarang atau tidak mengizinkan diperlihatkannya fisik ijazah Jokowi. Namun pihak penyidik mengambil terobosan dan memberikan peluang kepada pihak Roy Suryo untuk melihat fisik ijazah tersebut, meskipun tidak boleh disentuh atau diterawang, apalagi dipeluk-peluk. Nah, itu ya. Itulah mungkin sehingga pihak Jokowi sudah tidak terlalu percaya kepada pihak penyidik ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya yang mau memperlihatkan fisik ijazah Pak Joko Widodo, atau yang sudah mulai tidak mengikuti arahan dari pihak Jokowi. Yang kedua, dia berharap itu dilakukan di tingkat peradilan karena memang dia sudah tahu waktunya tidak akan cukup. Waktunya tidak akan cukup dan mungkin itu tidak akan terjadi, atau dia sangat berharap akan ada lagi peradilan yang sesat seperti yang terjadi sebelumnya. Menurut pakar hukum atau mantan Hakim Agung Pak Baru Arar mengatakan bahwa telah terjadi pengadilan sesat yang menghukum 2 orang anak bangsa tanpa pernah melihat fisik ijazah asli. Itu kan peradilan sesat yang dulu. Mungkin itu lagi yang diharapkan oleh pihak Jokowi, akan ada peradilan sesat lagi yang akan memenangkan dirinya. Dia lupa padahal dia ini sekarang salah pilih lawan. Sekarang lawannya bukan cuma Roy Suryo, CS, tapi seluruh rakyat Indonesia sudah terfokus matanya ke kasus ini. Dan nyaris 100% seluruh rakyat Indonesia mempercayai bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Sebagaimana polling yang sudah dilakukan oleh Bang Iwan Fals, di mana 72%, hampir 3/4, 72% responden mengatakan ijazah sarjana Bapak Jokowi itu palsu. Ya, selanjutnya yang ingin kami sampaikan setelah menyimak 45 atau sekitar 50 menit ya talk show tersebut, yang ingin kami sampaikan bahwa pihak Pak Joko Widodo yang diwakili oleh pengacaranya Pak Ripai terlihat sangat ketakutan jika harus dilakukan pengujian terhadap fisik ijazah Pak Jokowi yang disita Polda Metro saat ini ya. Terlihat sangat ketakutan. Seharusnya ini saran saya kepada pihak Pak Joko Widodo, kepada pengacaranya dan kepada para termul-termul, seharusnya jangan terlihat seperti itu, jangan terlihat ketakutan. Ketika ada orang yang bertanya, apalagi dalam talk show tersebut, harusnya mengatakan kami berani, kami mau memperlihatkan. Oke, silakan diuji, tapi apakah hukum acara membolehkan? Harusnya begitu. Apakah penyidik membolehkan? Agar tidak terlalu terlihat takut gitu loh. Padahal meskipun dalam hati ketakutan, kalau diperiksa ini ketahuan benar-benar palsu, dan memang palsu lah. Itu bukan foto Bapak Joko Widodo, bukan saudara. Terkait masalah uji forensik independen yang pakai alat-alat itu, kami sarankan begini ya. Pakai uji independen forensik manual, uji forensik manual yang independen. Caranya adalah kumpulkan anaknya Pak pengacara Joko Widodo yang usianya di bawah 12 tahun, di atas 7 tahun. Entah itu anaknya Pak Ripai, anaknya Pak Yakub Hasibuan, anaknya Pak Prof Firmanto, ini kan pengacara Pak Jokowi semua, atau anaknya Pak Termul-Termul, ibu-ibu Termul yang usianya masih di bawah kelas 7 atau maksimal kelas 7, atau anaknya Gibran, Jan Eeters, itu Jan Eeters kan namanya, ya anaknya Gibran saja, paling pas itu anaknya Mas Gibran. Terus tampilkan foto Pak Joko Widodo yang katanya dia yang ada di ijazah itu dengan foto Pak Joko Widodo yang asli, tampilkan berdampingan, lalu tanya anaknya Mas Gibran, apakah ini eyang ente? Apakah ini Pak Joko Widodo?
Berani tidak pihak pengacara Jokowi menempuh cara seperti itu? Tanya anak kecil saja. Karena kalau yang sudah dewasa atau yang penyidik atau termul-termul yang sudah tua itu percuma kita tanya. Percuma. Karena percuma dia sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bisa membedakan kedua orang itu. Jadi saran saya, anaknya Mas Gibran saja yang ditanya itu. Tampilkan fotonya Pak Joko Widodo, tampilkan foto ijazahnya Pak Joko Widodo, lalu tanya ke anaknya Mas Gibran, apakah ini eyangnya? Pasti dia bilang salah satunya bukan. Oke ya, sampai di sini komentar kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin sampaikan, cuman akan terlalu panjang, dan apa yang belum kami sampaikan di sini sudah kita sampaikan di komentar-komentar kita sebelumnya. Boleh dicek di video kami sebelumnya. Dan potongan-potongan video yang ada di channel Metro TV News yang terkait hot room itu pun kita sudah upload ke short video kami. Boleh sahabat sekalian untuk melihatnya langsung. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang terbawa sampai ke kuburan. Itu kalimat penutup dari kami untuk komentar kali ini mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang bertema sudah tapi belum. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang menyimak video kami dari awal sampai akhir, maupun yang tidak sampai akhir, maupun yang cuma di akhirnya saja. Kami doakan semoga selalu diberikan kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak bersama keluarga tercinta. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan susah, jangan lupa sholat, tetap semangat, dan ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan.